Salam Rahayu. Sugeng dalu sederek tenuwun sewu dimanapun jenengan berada. Jumpa lagi dengan saya Nia di sini. Dan kali ini saya juga tidak sendiri. Saya bersama Mas Bo yang ada di sebelah kiri saya. Selamat malam Mas Bo, sugeng dalu. Selamat malam, sugeng dalu. Dan selamat malam buat sederek tenuwun sewu dimanapun Anda berada. Kali ini sederek tenuwun sewu kita akan membahas tentang adanya mitos kenapa orang Jawa itu tidak luput dengan yang namanya mitos, seperti itu ya Mas ya. Ya betul. Sebelum kita kupas secara lebih dalam tentang mitos itu, sebenarnya orang Jawa ini terkenal dengan keramah tamahannya ya Mas ya. Iya betul sekali. Keuletannya, keramah tamahannya, keoptimisannya. Maka kenapa orang Jawa itu bisa diterima di kalangan mana aja, ya, gitu ya Mas. Betul. Dan orang Jawa itu rata-rata juga menerima tamu dari mana aja dengan keramahannya. Dan di sini yang namanya orang Jawa itu kan ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, dan ada Jawa Timur. Nah, rata-rata pun di seluruh pelosok Indonesia ini itu rata-rata juga banyak orang Jawa yang ada di situ. Betul. Bukan hanya di Indonesia aja, bahkan di luar negeri ada suatu tempat yang memang mayoritas itu orang Jawa, yaitu di Suriname. Namun kali ini tenuwun sewu tidak ngebahas tentang orang Jawa atau suku Jawa, namun kita akan membahas salah satu bentuk kepercayaan atau anutan ya Mas ya. Iya. Turun temurun dari leluhur orang Jawa, yaitu mitos. Karena Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur itu mempunyai mitos sendiri-sendiri. Nah, karena kita berasal dari Jawa Tengah, kita ingin membahas tentang mitos yang berkembang di Jawa. Betul sekali. Seperti itu. Kalau untuk Mas Bu sendiri, mengomentari tentang mitos itu sendiri itu bagaimana Mas? Ya, memang di sini nun sewu ini ya. Memang mitos di sini memang ada beberapa pengertian di sini. Mitos itu sendiri memang terkadang itu ada yang bermuatan jelek, tapi maksudnya bagus. Ya, seperti itu. Ya, mungkin sederek tenuwun sewu di rumah mungkin begini, maksudnya gimana ini kan itu. Ya, mungkin bisa dikatakan mitos itu kalau orang Jawa bilang itu kak jari ini kan gitu ya. Atau katanya. Tetapi katanya itu akan turun temurun hingga ke anak cucu. Tetapi di sini mitos itu biasanya mengajarkan segala sesuatunya itu yang baik. Ya. Untuk nuwun sewu bisa dikatakan untuk menumbuh kembangkan karakter, kalau bahasa saya seperti itu. Nah, tinggal di sini mitos yang dikatakan ini mitos apa dulu kan gitu. Karena di sini kan ada mitos yang pamali untuk dilakukan dan baik untuk yang dilakukan. Ya, betul sekali. Kalau boleh saya bertanya nih Mas Bu, apakah mitos itu adalah sebuah secara universalnya itu adalah filosofi sebuah doa yang divisualisasikan lewat kata-kata jarinya atau mitos itu tersendiri? Ya, mungkin apa yang dikatakan Mbak Nia sendiri saya setuju sekali, karena memang di sini juga mitos ini memberikan suatu ajaran yang baik, meskipun terkadang itu begini. Nanti ada banyak contohnya ya, satu di sini persatu ya. Kita kupas ya. Kita bahas. Ya. Apakah memang betul itu mitos atau memang hanya sebagai jarine, tetapi mempunyai tujuan tersendiri atau tujuan yang baik. Jadi kalau mitos itu ada mitos larangan atau pantangan amali kalau dilakukan, ada juga mitos yang memang ini tuh baik untuk dilakukan.
Sebenarnya banyak banget contohnya. Tapi kalau kita ngomongin satu persatu contohnya, mungkin 7 hari 7 malam konten ini nggak akan selesai. Betul sekali ya, kayak wayangan gitu ya. Seperti itu. Contoh kecil, contoh mitos yang tidak baik itu kan banyak. Akan saya tanyakan satu dua lah untuk sebagai contoh biar para sederek Nuwun Sewu ini tidak bingung contoh baik mana, contoh yang buruk mana. Mitos contoh buruk itu adalah ra elok atau pamali atau jangan dilakukan. Contohnya kita itu dari kecil itu sudah dikasih tahu orang tua bahwa tidak boleh duduk di bantal karena nanti udunen itu bisul ya. Jadi nanti pantatnya tuh bisa bisulan. Mungkin sederek Nuwun Sewu yang asli orang Jawa yang mungkin lahir di tahun 80-an atau 90-an pasti akan mendengar mitos tentang orang tua yang bilang seperti ini gitu. Kalau Mas Bu sendiri itu apakah mitos itu masuknya mitos buruk atau mitos baik? Kan ini pamali ya Mas. Iya, betul. Tidak boleh dilanggar dan tidak boleh dilakukan. Gimana tuh Mas Bu sendiri? Ya mungkin untuk kita membahas tentang Nuwun Sewu, mitos tentang tidak boleh duduk di atas bantal. Kok bisa bisulan atau orang Jawa mengatakan kok iso udunen. Nah, terus kalau kita logikakan ini bagaimana ya? Apa kena Nuwun Sewu kutu yang ada di bantal atau jamur yang ada di bantal kan itu? Tapi tidak seperti itu kalau bahasa saya. Jadi gini Mbak ya, Nuwun Sewu, orang Jawa dulu itu memang segala sesuatunya itu diperumpamakan atau kalau bahasa Jawanya sendiri itu disanipokake. Filosofi itu. Ya. Gitu ya Mas. Tetapi yang kita bahas tadi ada pertanyaan di mana orang itu tidak boleh duduk di atas bantal. Ya. Yang perlu kita ketahui adalah bantal itu sendiri itu kan tempat untuk alas kepala kan itu pada waktu kita tidur. Jadinya orang dulu itu memberikan suatu ajaran secara tidak langsung dengan doktrin yang ditakut-takutin. Ya, kalau bahasa saya ditakut-takutin. Ayo, ini kalau bahasa Jawanya gini. Ayo, ojo linggo nanggoke bantal, mengko wudunen. Nah, karena begini, pengajaran orang dulu itu beda dengan pengajaran orang sekarang. Pakemnya berbeda ya. Iya, pakemnya atau caranya itu berbeda. Ya, yang tadi pada waktu saya ungkapkan tadi artinya begini. Jangan duduk di atas bantal loh, nanti tumbuh bisul di pantatmu seperti itu. Nah, tetapi di sini mengandung arti yang berbeda, bukan terus tumbuh bisul tidak. Tetapi ini cara orang tua dulu mengajarkan kepada anak agar supaya tahu akan sopan santun, bahwasanya bantal itu sendiri adalah tempat mustoko atau kepala. Jadinya tidak lazim dan mosok yo kalau orang Jawanya masa iya kan itu kan bantal kok tempat kepala kok yo diduduki seperti itu. Jadinya di sini memang sekali lagi orang tua dulu itu mengajarkan segala sesuatunya agar supaya bisa diterima baik oleh anak-anaknya saat itu, dan itu menjadikan turun-temurun dan menjadi sebuah budaya ya Mas? Iya, betul sekali. Dan ini juga ternyata di dalam itu terkandung suatu filosofi yang sangat bagus sekali, atau bisa dikatakan bentuk sanipan atau ibarat yang sangat baik untuk pengajaran moral anak-anak pada saat itu. Berarti bisa dikatakan kalau ini adalah sebuah budaya, ajaran ini atau mitos ini itu terbentuk jauh sebelum ada agama masuk. Betul sekali. Berarti bisa dikatakan sebelum adanya agama dan aturan-aturan atau bisa terbentuknya sebuah negara Indonesia ini, ternyata orang Jawa itu sudah menerapkan moral. Iya, secara tidak langsung sudah ditanamkan moral yang nanti akan menjadikan suatu karakteristik daripada orang Jawa itu sendiri. Kemudian berkembangnya adanya agama yang masuk,
dialkulturasikan Ya, budaya dan agama yang dianut seperti itu ya. Karena kan banyak orang di era sekarang ini kan selalu apa ya Mas ya, kayak memandang sebelah mata tentang mitos itu sendiri, bahwa mitos itu adalah pakem turun temurun dari nenek leluhur kita. Jauh sebelum ada agama, ternyata orang Jawa sudah menerapkan moral dan adab. Ya, betul sekali. Memang terkadang untuk mengajarkan segala sesuatu yang baik itu perlu suatu hentakan, kalau bahasa saya, hentakan warning ya, seperti itu. Ya, bisa dikatakan ini banyak ya, mungkin ya, banyak. Tentang pamali atau bisa dikatakan larangan, tapi berarti bukan Railo gitu ya, ya, railo atau pamali atau larangan, di mana larangan itu bukan berarti terus melarang, tetapi di balik ini ada satu pengajaran yang sangat positif sekali pada moral hidup. Ya, moral, terus kemudian pembentukan karakter daripada anak. Iya. Seperti itu. Karena memang sudah terkenal di dunia luar pun, orang Jawa itu terkenal dengan sopan santunnya, Betul, ramah tamahnya, andap asornya, dan dimana orang Jawa itu akan diterima dengan baik. betul sekali. Namun, di sini memang Jawa ini, dimanapun orang Jawa kok bisa diterima kan ini. ya, tapi ada catatan orang Jawa yang masih ngugemi pakem Ya. Jawanya. Tapi era sekarang itu kan banyak orang Jawa tapi meninggalkan Jawanya, yang dia itu malah ke asing-asingan. Seperti itu ya Mas ya. Padahal kalau kita mempelajari tentang budaya Jawa, adat istiadat tentang Jawa, itu tuh sangat luar biasa sekali filosofi dari arti yang sebenarnya. Ya, betul. Seperti itu ya Mas. Untuk mitos baiknya ya ini Mas, Derek Denuan Sewu juga masih menunggu tentang contoh mitos yang baik-baik. Ya. Adapun mitos yang baik-baik seperti 7 bulanan, sebenarnya itu kan masuk ke dalam mitos atau adat budaya orang Jawa. Ya. Terus ketika anak balita yang berusia 7 bulan juga ada kayak adat itu ya Mas, turun tanah. Oh ya. Tidak lemah itu. Tidak lemah. Ya. Turun tanah, tidak lemah. Nah, ada pula adat Jawa itu kalau ya banyak sih Mas, orang melahirkan hari-hari harus dikubur di tanah dan lain sebagainya. Itu masuknya tetap mitos baik ya Mas ya? Iya, semuanya mitos baik. Ya. Kalau bisa dijelaskan untuk Derek Denuan Sewu, sebelum kita membahas salah satu contohnya itu yang tadi 3 yang saya sebutkan, apakah itu adalah filosofi sebuah doa atau harapan yang baik orang tua kepada Gustinya yang dilambangkan melalui adat tersebut atau bagaimana? Ya, jadinya memang segala sesuatu, contoh tadi yang dicontohkan adalah Sewu, bisa dikatakan tidak lemah atau turun tanah. Memang di situ terkandung banyak doa dan filosofi. Jadinya begini, orang Jawa itu terkadang itu berdoa itu tidak hanya di sini kan gitu, tetapi juga direalisasikan. Contoh seperti kayak selamatan ya. Itu tadi kan contoh untuk tidak lemah itu kan juga acara ritual selamatan juga ya. Yang mana di 7 bulan itu kenapa kok harus tidak lemah kan gitu? Agar supaya anak ini diperkenalkan ini loh, kamu lahir tuh agar supaya kamu cepat jalan dan kamu itu bisa mengenali lingkungan sekitarnya. Ini secara awamnya seperti itu. Jadi itu. Nah, di situ juga ada doanya juga. Sebelum anak itu kemudian diturunkan ke tanah itu juga ada doa pengharapan kepada alam dan Gustinya, kan gitu. Agar supaya doa-doa daripada sesepuh, bini sepuh serta nun sewu kedua orang tua daripada bayi yang mengadakan ritual selamatan bisa dikatakan tidak lemah ini, agar supaya doanya itu terrealisasikan pada si anak ini seperti itu, agar supaya selamat, agar supaya bisa berjalan di jalan yang baik. Kemudian kamu itu jangan sampai sombong dan masih ingat meskipun kamu nanti sudah di atas angin, tapi juga kamu tidak lupa untuk membumi juga. Seperti itu. Tidak lupa juga dengan tanah kelahiran. Ya, betul sekali.
betul. Berpijak gitu ya Mas. Betul sekali. Jadi memang filosofinya itu sangat gini, kita contoh kecilnya agar supaya kita kelak dewasa, kita udah besar, kita menjadi orang hebat, itu tidak seperti kacang lupa kulitnya. Ya, betul sekali. Ya, ya. Bahkan di sini juga ada mitos lain, contohnya kenapa sih kalau sudah malam itu tidak boleh beli jarum atau silet, iya. kan? Benda-benda tajam. Jadinya kalau bahasa saya seperti ini, kenapa sih kok malam itu tidak boleh tuh beli benda-benda tajam? Ya. Karena saya mau dari yang saya dengar itu, si warung itu tidak akan mau menjualin. Yang ditakutkan di zaman dahulu itu kan masih banyak orang itu menggunakan media tersebut itu untuk santai, dan perbuatan-perbuatan dengan media benda-benda tajam itu bisa menyakiti orang dengan jarak jauh. Itu apa benar nggak sih Mas? Ya memang kalau zaman dulu ya, buat sederek saya dimanapun ada berada, memang kenapa sih kok tidak boleh untuk membeli barang-barang tajam di malam hari? Betul. Yang ditekatkan dulu itu kan masih musim orang itu saya menggunakan ilmu sadar. Biasanya benda-benda tajam ini digunakan untuk media, menyakiti orang. Nah, jadinya maka dari itu di sini diberikan satu pengertian di mana kalau malam hari tidak boleh menjual jarum, terus kemudian silet dan lain sebagainya. Karena itu tadi zaman dulu itu masih santer-santernya santet, dan orang itu tidak mau untuk dipergunakan. Ya, dipergunakan dengan sesuatu yang tidak bagus kan, seperti itu. Iya. Tapi pada kenyataannya memang benda-benda tajam itu masa harus menjahit tangan pada malam hari, takutnya ketusuk. Ya. Terus kemudian orang kok mau sewu menggunakan set malam hari, karena malam hari itu kan sewu gelap ya gitu ya, karena dulu kan nggak ada listrik ya. Kalau dulu itu kan sewu adanya mungkin pakai teplok atau pakai setir seperti itu ya, atau misalnya lampu minyak ya, karena memang pencahayaan lampu minyak itu kan tidak begitu terang. Yang ditakutkan nanti kalau menjahit di waktu malam hari, karena penerangannya tidak terang, nanti akan mengenai tangan kita, seperti melukai tangan kita. Betul. Gitu ya Mas ya. Dan di sini diberikan satu warning atau muncul ilo-ilo atau bisa dikatakan mitos bahwasanya jangan beli jarum atau benda di malam hari. Dan itu sudah cukup sampai segitu. Kan gitu. Tidak ada terusannya nanti bagaimana tidak, seperti itu. Tapi di sini sekali lagi mengandung suatu arti tertentu agar supaya bisa menghindarkan sesuatu yang tidak diinginkan. Maka kenapa orang Jawa zaman dulu itu firasat dan feelingnya itu sangat tajam. Ya, betul sekali. Itu apakah memang karena dari ngugemi adat istiadat dari leluhur kita yang ternyata itu adalah password untuk diri kita, terus akhirnya dia mempunyai karakter feeling yang bagus, firasat yang bagus. Apakah seperti itu Mas? Ya, ini kalau agak liar ya Mas. Ya, pembahasan untuk password memang agak sedikit ini ya. Cuma kalau bahasa saya gini, dengan adanya suatu ajaran-ajaran yang disani pakai atau diibaratkan atau bisa dikatakan mungkin orang Jawa saya mengatakannya mitos, itu memang sebenarnya itu untuk membentuk karakter daripada personal, seperti itu. Nah, apa yang dikatakan Mbak Nia tadi tentang misalnya orang Jawa dulu kok kenapa kok bisa feelingnya bagus, firasatnya bagus, karena itu tadi pembentukan karakter sejak dini. Itu yang pertama. Yang kedua juga orang dulu itu mengajarkan kesinambungan alam dengan manusia, simbiosis mutualisme ya. Bagaimana caranya untuk menyatukan alam itu dengan bisa dikatakan alam besar dan alam kecil, seperti itu. Maka dari itu kenapa dulu juga ada mitos kalau ada jenggeret itu, kalau bahasa misalnya yang punya nik itu sudah muncul berarti akan musim panas. Kenapa di zaman sekarang itu tidak bisa dikatakan tidak bisa berfungsi lagi? Iya. Meskipun sudah ada jenggeret, tetapi masih hujan. Tetapi kalau dulu pasti bisa jadi patokan ya Pak. Jadi patokan. Karena kalau dulu itu bisa jadi patokan kalau jenggeret itu bunyi akan tibanya musim kemarau. Ya, betul sekali. Ya.
kenapa kok di zaman sekarang itu selalu meleset? Karena itu tadi, kesinambungan manusia dengan alam itu sudah berkurang. Karena banyaknya banyaknya doktrin ya di sini. Iya. Banyaknya orang yang wong Jawa tapi lali Jawa. Ya. Padahal ada ungkapan misalnya Jawa ini kudu digowo kan gitu. Arabe digarap, Jawa ini digowo, barate diruwat seperti itu. Keren. Kan gitu. Iya benar. Meskipun kita itu ada di luar Indonesia atau di luar negeri sana, kita itu tetap membawa jati diri kita sebagai satu memang bangsa Indonesia, yang kedua juga asal kita dari. Kalau kita asal dari Jawa ya sudah, Jawanya ya tetap dibawa, jangan ke barat-baratan, karena barat itu perlu dirubah. Nah Jawa ya tetap harus dibawa seperti itu. Dan pakem orang Jawa itu harga diri memang harga mati ya Mas ya. Ya. Jadi bisa dikatakan seperti itu. Selain harga diri orang Jawa yang pakem, yang dia tidak lupakan Jawanya, itu kan harga diri, harga mati. Dan terkenal juga dengan pekewohan atau bisa dikatakan sungkanan dengan orang gitu. Jadi dia selalu kalau ketemu orang itu selalu begini. Dan kalau dengan orang tua juga selalu begini. Kalau jalan di depan orang tua juga selalu menundukkan bahu dan kepalanya untuk merunduk dan itu gimana Mas? Pelajarannya itu apa? Kalau bahasa saya gini, orang Jawa itu selalu apa yang dikatakan Jenang tadi di depan, yaitu ada pasor. Selalu bukan merendahkan diri untuk kalah, tidak. Tetapi merendahkan diri itu untuk menghormati orang yang ada di depan kita. Sifat dasar daripada orang Jawa itu seperti itu. Maka dari itu di sini orang Jawa itu bisa diterima dimanapun, di luar negeri dimanapun bisa diterima, karena itu tadi adanya satu basic karakter yang kuat serta nuansa perilaku yang bisa dikatakan anda pasor itu sendiri. Betul. Dan orang Jawa pun juga selalu diajarkan untuk menghormati dengan yang lebih tua. Betul sekali. Sebenarnya bukan menghormati yang lebih tua aja, dengan sesama pun juga sangat menghormati. Dan kenapa orang Jawa itu dengan orang tuanya itu selalu sendika dawa, karena mereka pun juga takut akan kualat ya Mas. Ini yang dikatakan kualat. Ya, jadinya memang sekali lagi di sini tadi kan kita membahas tentang adanya satu mitos-mitos yang orang elok. Karena memang kita kalau membahas Jawa itu sendiri kita tidak akan ada selesainya. Betul. Karena saling berhubungan. Iya. Nah, sepertinya gini, mungkin di sini Sdn Sewu akan bertanya, nah hubungannya makan di depan pintu. Nah ini ada yang berkata jangan makan di depan pintu karena yang ditakutkan susah dapat jodoh. Ya. Gitu kan? Yang namanya anak, wah aku nanti besok kalau jomblo seumur hidup kan nggak lucu juga kan Mas. Apalagi yang berkata itu adalah neneknya dan orang tuanya. Pasti ya ini kita ini flashback zaman dulu, orang kan pasti apa yang dikatakan tadi jenengan tadi adalah sendiko daun. Aduh, nanti kalau aku nggak dapat jodoh bagaimana nih kan gitu ya. Tetapi di sini ada satu ajaran di mana agar supaya orang itu tidak akan melakukan lagi makan di depan pintu. Di sini yang kita lihat adalah sisi daripada pintu itu sendiri. Pintu itu sendiri kan tempat keluar masuk. Kalau kita itu makan di Nun Sewu di depan pintu, yang ditakutkan makanan kita itu nanti kesampar atau kesampluk. Ya, apalagi di zaman itu mencari sepiring nasi itu susah. Nah, jadinya orang-orang dulu itu menghormati bahwasanya jangan kamu sia-siakan ini sepiring nasi ini, karena ini juga mencarinya juga dengan keringat, bahkan menanamnya pun juga kita harus menunggu beberapa bulan kan gitu. Jadi itu bentuk penghormatan pada makanan. Akhirnya agar supaya tidak dilanggar dijadikan doktrin di mana jika kamu
makan di depan pintu nanti kamu nggak akan dapat jodoh seperti itu. Karena memang zaman dahulu orang Jawa itu santer juga dengan sesuatu yang tidak kasat mata, seperti takutnya pun juga kalau kita makan di tengah pintu, kan pintu itu kan sebuah media untuk keluar masuk seseorang di dalam rumah, yang takutnya ada bala yang seperti itu. Yang masuk bisa dikatakan kita berbicara tentang spiritual, nanti yang ditawarkan ada entitas supernatural yang masuk atau bahkan yang keluar kan gitu. Dan ini juga ada hal yang menarik lagi. Mungkin ini Sederek Tunung itu akan bertanya, yaitu kalau kita pakai payung di dalam rumah. Betul, katanya kalau pernah saya dengar begini-begini, saya kan pernah jadi anak-anak juga. Ya, pasti ya, kalau langsung jebol gede gini malah hirkan. Mungkin. Jadi dulu itu pernah main boneka-bonekaan terus pakai payung. Itu saya dimarahin sama ibu karena katanya ngalup nggak boleh ngalup, nanti ngalup gitu. Udah gitu aja sih, nggak ada penjelasan lainnya. Nanti diparani hantu loh gitu. Diparani itu artinya nanti disamperin hantu. Terus ada juga yang bilang seperti ini, nggak boleh nanti ngalup diri sendiri, nanti kena musibah atau kena celaka gitu. Padahal kalau dipikir payungan di dalam rumah ya kan nggak ada masalah, tapi ternyata memang itu tuh ada sesuatu yang sesuatu yang deng nyet. Nyet itu apa ya? Ya, jadi gini, langsung aja kita ini kita agak santai ya, sudah jauh dimanapun Anda berada. Memang episode kali ini kita memang agak sedikit santai. Ya, kalau bahasa saya itu sersan ya, itu ya. Terusnya yang bilang gitu saya bawain aja. Gitu ya. Ya, jadi gini, memang di sini tadi kan kita bahas tentang apa tadi? Masalah payung ya. Dalam rumah. Mungkin Sederek Tunung Sewu yang mungkin Tunung Sewu ya, ini mohon maaf sekali bukan orang Jawa. Ngalup itu apa sih? Iya. Ya, seperti itu. Ngalup itu mengharapkan sesuatu yang kurang baik. Nah, di sini kita lihat sisi payung itu sendiri. Nah, payung itu kan gunanya untuk secara dasar payung itu adalah untuk melindungi tubuh kita dari panas dan hujan. Tetapi di sini payung itu sendiri terkadang juga dipakai untuk mayungi orang yang meninggal. Maka dari itu, jangan payungan atau jangan menggunakan payung di dalam rumah yang nantinya akan ngalup atau mengharapkan segala sesuatunya yang tidak diinginkan. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya orang itu memakai payung di dalam rumah, itu juga nun sewu. Kalau bahasa saya nanti akan memberikan sesuatu yang kurang pas juga. Masa iya di dalam rumah itu payungan, meskipun itu anak-anak yang bermain rumah-rumahan. Jadi di sini dilihat orang lain juga nggak pas. Ini orang tuanya kenapa nggak bisa ngasih tahu? Ya seperti itu. Sudah di dalam rumah kok ya pakai payung kan seperti itu. Yang namanya anak-anak kan kadang kan juga susah untuk dikasih tahu. Makanya orang tua di zaman dahulu itu memberikan doktrin seperti itu sekali lagi untuk membentuk karakter dan moral daripada anak-anak pada saat itu. Dan itu akan turun-temurun sampai dengan anak cucu kan seperti itu. Dan maka kenapa orang Jawa jauh sebelum adanya agama masuk, peraturan dari negara yang masuk itu sudah menerapkan adab dan moral. Ya, betul sekali. Karena memang di sini yang perlu kita ketahui, orang Jawa itu bahkan orang yang hamil pun itu juga banyak larangannya. Betul. Larangan itu bukan berarti terus melarang tanpa tujuan, tidak. Tetapi di sini melarang untuk tujuan yang sangat baik seperti itu. Jadi banyak banget ya Mas yang mau kita bahas. Cuman kita menunggu dari respon dari para Sederek Tunung Sewu. Apabila tertarik dengan pembahasan mitos atau tertarik dengan salah
satu kebiasaan dari orang Jawa, bisa kita untuk kebahas lagi. Buat sederek teman sewu yang mau request, itu bisa komen di kolom komentar. Ya, di samping itu juga kita ini membuat tayangan ini karena memang ada dua ya yang tanya ke Nuwun Sewu tentang apa sih, kenapa sih kok ada mitos, terus kemudian tidak boleh membeli jarum, terus kemudian tidak boleh makan di depan pintu, dan ini saya jawab lewat tayangan ini. Semoga juga nonton. Ya, semoga aja Nuwun Sewu Mas A dan Mbak B ini gitu aja ya. Mas A dan Mbak B gitu. AB ya. Itu Nuwun Sewu bisa dikatakan menonton tayangan ini karena memang sekitar 2 hari yang lalu ada pertanyaan yang seperti ini. Serupa. Ya, kita menjawab dari pertanyaan dari salah satu subscriber yang bertanya kepada Mas Bu tentunya, yang dia itu penggemar fanatiknya Mas Bu ya, kalau bisa dikatakan seperti itu ya Mas ya. Seperti itu sederek Nuwun Sewu buat jenengan semua yang ingin tahu lebih dalam tentang kebiasaan orang Jawa, adat istiadat tentang Jawa, bisa request di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk di like serta share tayangan ini ke teman-teman Anda semua. Subscribe-nya jangan lupa. Pastinya ya. Pastinya, sabar Mas, tenang. Kalau mereka suka dengan tayangan kita, mereka akan loyal, akan share ke tayangan-tayangan ini ke teman-teman mereka juga. Mohon dukungannya aja gitu, untuk biar Jawa ora ilang Jawa nih, gitu ya Mas ya. Dan sekali lagi, ternyata yang lebih menariknya adalah jauh sebelum adanya agama masuk, jauh sebelum ada aturan masuk, orang Jawa sudah menerapkan moral dan adab. Maka kenapa orang Jawa itu dikenal dengan adat asal? Bisa menguasai diri sendiri sebelum menghadapi orang lain. Mungkin seperti itu. Dan kali ini pun saya juga masih belajar tentang menjadi orang Jawa walaupun belum pakem gitu ya Mas. Mungkin seperti itu aja Mas Bu, mungkin ada yang mau disampaikan kepada Nuwun Sewu di akhir tayangan ini. Ya, mungkin sekali lagi buat sederek Nuwun Sewu dimanapun Anda berada, di sini kita bukan berarti kok ya dibahas orang Jawa atau tidak, tetapi karena Nuwun Sewu Jawa penuh dengan filosofi, ya, keunikan. Mungkin orang sekarang bilang unik ya, seperti itu. Dan di situ banyak terkandung satu ajaran-ajaran yang Nuwun Sewu, bisa dikatakan ajaran-ajaran yang sangat positif untuk membentuk karakteristik daripada personal. Maka dari itu jika kita masih ngugemi atau bisa dikatakan masih nguri-nguri atau masih melestarikan budaya Jawa itu sendiri, kita nanti akan enak ya. Maksudnya enak itu di sini kita akan terbentuk karakter dengan sendirinya. Tapi di sini adalah Nuwun Sewu belajar filosofi dan bahasa Jawa yang sebenarnya loh ya, seperti itu, dan tanpa Nuwun Sewu doktrin dari luar. Jadinya sekali lagi intinya jika sederek Nuwun Sewu dimanapun ya, mungkin di luar negeri ataupun di luar negeri atau dimanapun sederek Nuwun Sewu berpijak ya, sekali lagi tetaplah Anda pasar dan selalu menghargai kepada orang lain. Seperti pepatah yang bilang, di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Nah, pakem yang selalu dipakai orang Jawa. Maka kenapa orang Jawa itu bisa diterima di pelosok dunia ataupun di pelosok negeri ini, itu karena kebanyakan orang Jawa seperti itu, menerapkan seperti itu. Ya, kita tetap ada pasar dan selalu bangga dengan jati diri kita. Dan di akhir acara seperti biasa, jika ada salahnya saya Nuwun Sewu, jika ada benarnya saya Nuwun Sewu. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Saya Mas Bu pamit. Dan saya Nia.
undur diri dan Salam Rahayu.